Saya berharap bahwa memasuki abad kedua, NU akan terus mengelurkan ijtihad-ijtihad baru, ya, sama seperti yang dikatakan Rasulullah SAW bahwa setiap akhir dari mi'atus sanah, akhir setiap 100 tahun akan ada mayyujaddidu laha dinaha. Ada orang yang akan membawa ijtihad atau pembaruan-pembaruan dalam bidang agama dan dalam bidang kemaslahatan di masyarakat. Nah, artinya bahwa kita mengharapkan umat Islam di Indonesia, khususnya umat Islam tergabung dalam Nahdlatul Ulama, ini bisa terus membuat gerakan-gerakan, ya, ikut dalam harakah Nahdlatul Ulama yang memang mencoba untuk membawa kemaslahatan secara umum. Seperti tujuan didirikan Nahdlatul Ulama, yaitu untuk membawa kebaikan, membawa perbaikan di bidang, terutama bidang sosial, ekonomi, maupun pendidikan. Nah, tentu dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip tasamuh, tawazun, tawasud, dan adalah. Kita satukan langkah kita membawa NU memasuki abad kedua dengan gerakan yang jauh lebih kompak, dengan gerakan yang jauh lebih sistematis, dengan gerakan yang jauh lebih progresif untuk mencapai kemaslahatan bersama. NU bisa bertahan sampai 1 abad karena memang ulama-ulama NU sangat kuat berpegang kepada prinsip-prinsip Islam, maqasidus syariah, namun bisa tetap lentur dan adaptif dalam mempraktekkan ajaran-ajaran syariah. NU terus melakukan kontekstualisasi gerakan, ya, tidak kaku dalam melakukan gerakan-gerakan dengan tujuan yang paling utama pastinya harus tetap mencapai maslahah. Nah, jadi kelenturan sikap, kemampuan untuk melihat maslahah bersama, menghindarkan mudorot, tetapi untuk mencapai maslahah bersama, inilah yang menjadikan NU tetap mengakar. Yang kedua, bahwa NU memang punya dasar-dasar tradisi yang terus dikembangkan, yang terus dilestarikan, yang terus dilaksanakan oleh masyarakat. Mulai dari istighosah, sholawatan, mulai dari manakiban, mujahadah, dan lain sebagainya. Ini adalah momen-momen, ini adalah sarana-sarana pertemuan masyarakat, ya, yang terus mengagungkan tradisi dan tetap memuliakan Allah dan bisa melakukan upaya-upaya untuk mempraktekkan hablum minan nas dengan baik. Dari hasil survei banyak lembaga-lembaga survei terkemuka di Indonesia, didapati bahwa lebih dari 50% penduduk Indonesia, penduduk Muslim di Indonesia, merasa berafiliasi dengan NU. Artinya amaliyahnya adalah amaliyah Nahdlatul Ulama. Mereka mengikuti paham Ahlussunnah wal Jamaah, An-Nahdiyah. Mereka melakukan tradisi-tradisi seperti ziarah kubur, tahlilan, yasinan, dan lain sebagainya. Inilah yang kemudian mendasari banyak pendapat para ahli yang mengatakan bahwa NU adalah sebuah organisasi Islam terbesar di Indonesia, bahkan juga di dunia pada saat ini. Ada 3 tantangan besar yang dihadapi oleh umat manusia dan termasuk juga oleh para jamaah Nahdlatul Ulama. Yang pertama adalah tantangan disrupsi atau perubahan-perubahan yang terjadi di masyarakat. Lalu yang kedua adalah tantangan ekologi, yang ketiga adalah tantangan emosi. Disrupsi kita lihat bahwa banyak perubahan yang terjadi karena ada perkembangan teknologi misalnya, lalu ada disrupsi akibat pandemi, akibat virus dan lain sebagainya. Disrupsi ekonomi terjadi karena ada krisis dan lain sebagainya. Ini semua harus diatasi dan ini semua menjadi tantangan global.
masyarakat yang makin terkoneksi secara digital menyisakan banyak persoalan. Di satu sisi ada banyak keuntungan, kita bisa bertemu lewat ruang-ruang maya, kita bisa banyak belajar gagasan-gagasan lewat konten-konten online misalnya. Kita jadi belajar tentang bangsa lain tanpa harus pergi ke sebuah negara. Tapi di sisi lain, fenomena kemajuan teknologi ini juga menyisakan sebuah hal yang negatif, yaitu apa? Masyarakat tercerabut dari satu sama lainnya. Masyarakat menjadi asosial. Sekarang yang dulu jauh menjadi dekat memang, tapi yang dekat bisa jadi jauh. Orang duduk sebelahan tapi sama-sama asik dengan gadgetnya, dengan HP-nya. Ini fenomena yang terjadi. Lalu anak-anak muda menjadi jamaah al-YouTubiah misalnya. Lebih percaya pada ustadz-ustadz yang ada di YouTube daripada ulama-ulama yang memang mengajarkan sikap tawadhu, mengajarkan akhlakul karimah di pesantren-pesantren. Ini tentunya adalah tantangan bagi kita semua. Nah, masyarakat yang juga sangat mudah diaduk-aduk emosinya, ya, dengan adanya sosial media misalnya, dengan adanya fenomena clickbait, di mana banyak membuat konten, membuat judul-judul yang sensasional supaya kontennya diklik. Tetapi judul itu kemudian banyak orang yang tidak membaca isinya, hanya baca judulnya, lalu disesatkan, terprovokasi oleh judul yang menyesatkan tersebut. Nah, akibatnya masyarakat diaduk-aduk perasaannya. Sangat mudah terjadi konflik, sangat mudah diadu domba. Nah, lalu kemudian tantangan ekologi, kita sama-sama tahu bahwa climate change atau perubahan iklim itu membawa perubahan besar di masyarakat kita. Petani kering sawahnya, para nelayan kemudian kekurangan ikan untuk dipanen, dan lain sebagainya. Nah, belum lagi bencana banjir, belum lagi bencana tanah longsor, kekeringan, dan lain sebagainya. Ini harus kita atasi bersama-sama. Islam yang dilahirkan sebagai rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam semesta, ya, bukan cuma sekedar rahmatan lil muslimin, ya. Dan di sini mengisyaratkan bahwa perhatian kita terhadap masalah lingkungan hidup perlu menjadi salah satu kewajiban yang sifatnya fardhu ain. Setiap manusia harus melakukan upaya-upaya untuk mencegah lingkungan hidup kita menjadi lebih parah lagi, mencegah kerusakan yang lebih parah lagi, gunung es makin memanas, ya, dengan cara-cara sederhana. Ya, misalnya melakukan upaya-upaya untuk tidak gampang membuang sampah plastik, menggunakan produk-produk daur ulang, dan lebih banyak tidak memakai kendaraan bermotor misalnya. Ini contoh-contoh kecil, tetapi itu adalah hal-hal yang menjadi tantangan kita ke depannya. Nah, kalau konteks Indonesia dan umat Islam di Indonesia, kita sama-sama tahu bahwa negara kita, angka kemiskinannya masih sangat tinggi. Belum lagi jurang yang menganga antara yang miskin dan yang kaya. Ini bisa mengakibatkan perasaan marah, perasaan frustasi. Ini tentu harus diatasi. Jumlah orang miskin di Indonesia itu hampir sekitar 40% dari penduduk kita. Itu sangat besar sekali loh. Puluhan juta manusia, hampir 100 juta sendiri. Nah, tentunya mereka membutuhkan pertolongan kita. Mereka membutuhkan sebuah sistem pemerintahan yang bisa memastikan bahwa angka kemiskinan bisa ditekan. Kita juga sama-sama tahu bahwa potensi Indonesia menjadi negara hebat, bisa mengalahkan negara-negara tetangga seperti Singapura, ini hanya bisa dicapai kalau Indonesia bebas korupsi. Namun kita sama-sama tahu kenyataannya bahwa korupsi masih menjadi salah satu momok besar di Indonesia. Nah, jadi ini tantangan-tantangan yang dihadapi oleh Indonesia maupun warga Nahdlatul Ulama, para Nahdliyin. Kenapa? Karena warga Nahdliyin inilah sebagian besar dari masyarakat Indonesia. Jadi kalau kita bisa mengatasi persoalan-persoalan itu, insya Allah NU pun akan menjadi lebih baik. Ya. Jamaah Nahdlatul Ulama juga akan lebih sejahtera hidupnya. Ini tantangan besar yang harus kita dihadapi oleh NU juga sebagai sebuah jamiah, sebagai sebuah lembaga, harus punya strategi untuk mengatasi masalah-masalah ini. Umat Islam di dunia sekarang menghadapi dua persoalan besar yang sangat bertolak belakang.
Di satu sisi kita melihat ada radikalisme dan ekstremisme berbasis agama, menggunakan ayat-ayat yang dipotong atau diambil di luar konteks ya, untuk meyakinkan orang, memprovokasi orang melakukan tindakan-tindakan radikal seperti bom bunuh diri dan lain sebagainya. Ini satu fenomena yang kita hadapi. Di sisi lain, kita juga menghadapi fenomena yang namanya Islamofobia. Adanya sebuah ketakutan atau perasaan negatif terhadap agama Islam, ini juga sangat kuat terjadi di dunia. Dan kemudian terjadilah diskriminasi terhadap orang Islam di dunia. Ada banyak kasus-kasus di mana umat Islam di beberapa negara sulit kalau mau mendirikan rumah ibadah misalnya. Atau umat Islam bahkan ada yang mengalami perlakuan diskriminatif, bahkan pelecehan secara fisik, ditarik jilbabnya, lalu kata-katain gitu ya, dihina dan dicerca dan lain sebagainya. Ini semua adalah tantangan yang harus dihadapi oleh umat Islam. Nah, Nahdlatul Ulama dengan ciri khasnya sebagai sebuah organisasi yang punya ciri tasamuh dan tawazun, sebetulnya punya peran besar untuk mengajari dunia bahwa umat Islam, terutama umat Islam di Indonesia, para Nahdien adalah umat Islam yang toleran, umat Islam yang menghargai perbedaan, yang menghormati sesama manusia, apapun latar belakang agama dan keyakinannya, maupun umat Islam yang memberikan pembelaan terhadap mereka-mereka yang terdiskriminasi. Nah, jadi NU punya peran besar karena ciri kita, harakah kita, karena pemikiran kita yang memang dibutuhkan oleh dunia saat ini, dan NU harus memenuhi panggilan sejarah keduniaan. NU sebagai sebuah jamiah saat ini sudah mulai dikenal di kancah global. Namun jamaahnya di satu sisi banyak sekali jamaah-jamaah NU yang cukup sukses, tapi di sisi lain lebih banyak lagi yang masih harus dikuatkan, diberdayakan, baik secara ekonomi, sosial, maupun pendidikan. Nah, karena itu seluruh banom-banom NU, seluruh institusi-institusi yang ada di NU, baik institusi yang sifatnya formal terikat secara legal dengan organisasi NU, maupun institusi-institusi formal yang punya afiliasi secara moral maupun secara emosional dengan NU, tentu harus diayomi untuk bersama-sama mencapai tujuan NU, tujuan besar NU untuk membawa maslahah di dalam kehidupan umat manusia. Pondok pesantren, jaringan kiai, jaringan bunyai, jaringan santri di seluruh Indonesia, bahkan di dunia, ini adalah harta karun NU. Dan perlu dikuatkan, perlu dimotivasi untuk tetap bersama-sama dengan organisasi NU, mengusung langkah yang sistematis, yang kompak ya, untuk membawa kebaikan bagi umat Islam di Indonesia dan di dunia. Usia NU sendiri ini lebih tua dari usia Republik Indonesia. Dan NU setelah mengalami berbagai macam proses asam garam kehidupan, ya, bahkan sejak zaman Nusantara dulu. Kontribusi NU di masyarakat tetap ditunggu, kontribusi NU tetap punya peran besar dalam mewarnai kehidupan masyarakat. Pesan saya adalah bahwa kita semua harus mampu untuk melihat sebuah visi jangka panjang, tidak terjebak kepada pola-pola pragmatisme, terutama yang berkaitan dengan kepentingan-kepentingan politik praktis. Warga NU bersama dengan warga negara Indonesia lainnya punya kewajiban yang sama untuk membesarkan negara ini, untuk memastikan bahwa negara kita tetap utuh, tetap berdasarkan kepada ideologi Pancasila, negara ini bisa mencapai cita-cita besarnya,
ya, menjadi negara, salah satu negara dengan kekuatan ekonomi terbesar di dunia nantinya, dan negara di mana penduduknya adalah penduduk yang sejahtera, penduduknya aman, dilindungi semua haknya, dan penduduk yang punya kebebasan dalam melaksanakan ajaran agamanya. Dan itu menjadi tugas, baik tugas NU maupun seluruh warga negara Indonesia.